Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Rizalul Aslam dari MP4401 akan mempresentasikan reformasi SDM Maybank. Yang di sini isunya pengamat keuangan menilai bank perlu mereformasi atau membenahi pengelolaan sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM yang mereka gunakan dalam kegiatan operasional, khusus yang berhubungan langsung dengan dana nasabah. Hal ini perlu dilakukan terkait kasus dana nasabah raib yang terjadi di beberapa perbankan nasional. Salah satu kasus terbaru yang menimpa nasabah Maybank bernama Winda Lunardi yang mengaku kehilangan dana yang disimpannya di rekening bank senilai 20 miliar. Dana tersebut dibobol oleh Kepala Maybank Cabang Cipulir untuk diputar di instrumen investasi lain. Isu yang kedua, sebelum Winda juga ada kasus serupa yang melibatkan orang dalam, misalnya kasus yang sangat heboh, kasus pembobolan yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa hingga membuatnya berhasil mendapatkan persetujuan Letter of Credit atau alias LC senilai 1,7 triliun melalui pengajuan bisnis palsu yang diloloskan oleh karyawan BNI. Berkaca pada kasus ini, ekonom Perbanas Institute Peter Abdullah dari Alam menilai sudah waktunya bank melakukan reformasi pengelolaan SDM yang mereka gunakan untuk operasional bisnis. Sebab, kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan nasabah, namun juga reputasi bank itu tersendiri. Bank harus lebih meningkatkan pengelolaan SDM meski sebenarnya bank sudah sangat ketat sistemnya. Tapi ibaratkan rumah, walau sudah dipasang tembok besi pun kalau ada orang dalam membukakan pintunya yaitu bisa masuk juga. Di sini pemerannya ada Wina Lunardi sebagai korban, dari nasabah Maybank sebagai korban, yang kedua kepala cabang Cipulir sebagai pelaku yang mengambil dana Winda Lunardi sebanyak 20 miliar, yang ketiga ada pengamat keuangan yang sebagai memberi saran untuk melakukan reformasi sumber daya manusia, yang ketiga ada Marin Pauline Lumawa sebagai salah satu pelaku di kejadian lain di sebelum kasus Winda Lunardi. Solusi yang sudah saya berikan yang pertama, melakukan reformasi ulang sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas serta kuantitas, serta mencari orang dalam yang lain sampai ke akar-akarnya. Meningkatkan keamanan serta keseluruhan. Yang ketiga, merekrut anggota baru yang sudah memenuhi syarat tertentu. Kenapa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali hilangnya dana nasabah yang digelapkan oleh anggota atau SDM bank. Solusi alternatif, melakukan penegasan kepada pelaku sehingga tidak ada pelaku yang lain yang ingin mencoba mengambil dana dari nasabah pihak bank manapun yang ada di Indonesia. Reformasi juga bisa dilakukan dengan memberikan tambahan insentif kepada pegawai bank yang punya peran besar dalam penentuan keputusan. Tujuan itu dilakukan adalah agar mereka tidak tergoda melakukan penyelewengan karena gaji tunjangan dan yang ada sudah cukup. Yang analisis, selanjutnya ada analisis. Di sini terjadi ada pihak yang dirugikan yaitu nasabah yang dilakukan oleh Marin Pauline dan kepala cabang Cipulir. Yang kedua terjadinya karena kurang adanya pengawasan yang ketat oleh pihak bank kepada kepala pengawasan, kepala yang lainnya. Yang ketiga, sistem keamanan yang mudah dijebol oleh orang dalam sendiri. Ini sangat lemah berarti karena mudah untuk dibobol oleh orang dalam. Yang keempat, kurang tegasnya aturan yang ditegakkan sebelum terjadinya penggelapan dana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.